Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham kecil diskon besar, hanya Rp300 per lembar, dengan PER 4 kali dan PBV 0,3 kali. Aset hingga 1 triliun dan rutin bagi dividen. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Dalam video ini, Mimin mau bahas satu saham kecil dengan harga 300-an per lembar. Perusahaan ini menarik karena valuasinya masih rendah dengan PER 4 kali dan PBV 0,3 kali. Meski valuasi rendah, mereka mampu mencetak kenaikan laba sebanyak 21% di awal tahun 2022. Dan rutin juga bagi dividen setiap tahun. Tidak hanya itu, ternyata perusahaan punya total aset yang mencapai 1 triliun dengan komposisi utang yang rendah. Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, di video ini Mimin mau bahas kinerja triwulan 1 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. Mais punya aset 1.081 miliar di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021 asetnya berjumlah 1.063 miliar. Artinya aset Mais naik 1,69% dalam 1 tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 1.081 miliar, perusahaan punya aset tetap 425 miliar. Artinya 39,32% aset Mais berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 0,70%. Selain aset tetap, ada juga persediaan. Dari total aset 1.081 miliar, perusahaan punya persediaan sebanyak 258 miliar. Artinya komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset Mais. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 4,03%. Kedua, liabilitas. Mais punya liabilitas 357 miliar sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 352 miliar. Artinya hutang Mais naik 1,42% dalam 1 tahun. Nah, dari total liabilitas 357 miliar, perusahaan punya utang bank jangka pendek sebanyak 186 miliar. Artinya 52,10% hutang Mais berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 10,58%. Selain utang bank jangka pendek, ada juga utang usaha. Dari total liabilitas 357 miliar, perusahaan punya utang usaha 93 miliar. Artinya komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas Mais. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 38,81%. Ketiga, ekuitas. Mais punya ekuitas 723 miliar sampai triwulan 1 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 710 miliar, berarti ekuitas Mais naik 1,83%. Dari total ekuitas 723 miliar, perusahaan punya saldo laba yang belum digunakan sebanyak 450 miliar. Artinya 62,24% ekuitas Mais berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 2,74%. Keempat, pendapatan. Mais punya pendapatan 222 miliar sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2021 pendapatannya berjumlah 180 miliar. Berarti pendapatan Mais naik 23,33% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. Mais punya biaya pokok penjualan sebanyak 112 miliar. Sedangkan di tahun 2021 biayanya berjumlah 80 miliar. Berarti biaya pokok naik 40% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. Mais mampu menghasilkan laba sebanyak 12,54 miliar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 10,34 miliar, berarti laba perusahaan naik 21,28% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. Mais punya ROE 6,92% dengan NPM 5,63%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 49,42%. Perusahaan punya rasio keuangan yang biasa saja dengan ROE dan NPM yang rendah. Tapi di sisi lain, mereka punya komposisi utang yang terbilang baik, di mana besarnya total utang tidak lebih dari 50% modal perusahaan. Artinya, komposisi utangnya masih tergolong rendah. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 4,47 kali dan PBV 0,31 kali. Valuasi saham Mais masih bisa dipertimbangkan karena punya angka PER dan PBV yang rendah. Meski begitu, selalu ingat bahwa valuasi rendah tidak menjamin saham tersebut bagus. Perlu analisa lain yang harus dilakukan juga ya. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Total aset naik karena persediaan dan aset tetap yang bertambah. 2. Perubahan liabilitas disebabkan oleh utang usaha yang bertambah dan utang bank yang berkurang.
3. Kenaikan ekuitas berasal dari saldo laba. 4. Laba naik karena pendapatan yang tumbuh lebih besar dari biaya pokoknya. 5. Rasio keuangan biasa saja. 6. Valuasi PER dan PBV masih rendah dan cukup menarik. Demikian analisa singkat saham MICE berdasarkan laporan keuangan triwulan 1 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022 Mimin menulis ebook baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Ebook ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya ebook ini diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membuang banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Mimin juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik membeli ebook ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 ebook tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 ebook tersebut. Ebook Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Ebook Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Ebook The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 ebook tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Thank you.